Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tadi kita sudah dengarkan cerita para pendiri komunitas yang unik-unik ya. Ada komunitas UFO tadi, ada komunitas kuburan atau Indonesia Graveyard ya. Dan yang hadir juga ada komunitas-komunitas lain ya. Tadi ada Graveyard, ada UFO, terus ada komunitas apa lagi di sini? Save Janda, Bang. Apa? Save Janda. Save Janda. Selamatkan janda. Kenapa janda harus diselamatkan? Ada masalah apa janda ini? Oh, banyak masalahnya. Kalau gitu siapa yang mau bicara tentang janda? Oh, oke. Naik, silakan ke atas. Oh, pasang clip on dulu. Save janda. Kenapa perempuan selalu diistimewakan? Kenapa nggak save duda? Ya? Atau duda menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak perlu diselamatkan ya. Oke, ini menarik ini. Terima kasih sudah hadir ya. Coba, namanya? Perkenalkan, nama saya Mutiara Perhuman, saya mantan janda. Mantan janda? Mantan janda, Bang. Oke, sekarang sudah punya suami. Artinya nggak ada harapan penonton. Ya. Kenapa janda harus diselamatkan? Pada dasarnya adalah kata jandanya itu sendiri yang mau kita selamatkan dan jandanya, perempuan berstatus janda. Oke, Gitu. karena ada Stigma dan label-label negatif yang disematkan kepada perempuan berstatus janda dan bahkan juga kepada keluarganya. jadi ini persoalan serius, bukan lucu-lucuan gitu ya? Kalau dari luar sih kita kayak ceria ya. Gitu. Tapi Oke, sebenarnya tapi persoalan seluruh janda di bukan Indonesia aja, mungkin di dunia ya, di stigma dunia, negatif Bang. itu tadi Di ya. dunia, Bang. Karena sebenarnya kalau dilihat dari stigmanya aja, cuma kata janda aja itu kayak kesan ngapain sih stigma janda itu harus diseriusin ya, harus diteliti sampai di research gitu. Tapi sebenarnya itu kayak fenomena gunung es, Bang. Oke, Di bawahnya tuh ternyata banyak di bawah banget. sini banyak permasalahan. Banyak sekali permasalahannya. Kita kan ingat beberapa waktu yang lalu Ayu Ting Ting mau diboykot, terus alasannya apa? Gara-gara dia janda. Loh, apa masalahnya? Ya dia genit dan dia mengeksploitasi kejandaannya. Ya. Aku bingung-bingung juga ini. Apa persoalan ini sampai harus kemudian ribut urusan janda? Tapi silakan duduk dulu, kita bicara soal janda. Jadi panggilanmu? Tiara, Bang. Tapi kalau di grup dipanggilnya Ibu Jenderal. Ibu Jenderal. Oh enggak, Mami, dipanggilnya Mami. Mami. Makanya janda jadi sorotan terus karena aneh-aneh ini. Oke, tapi lepas dari itu, ibuku dulu juga single parent, janda juga. Jadi aku tahu ya penderitaan dan pengorbanan, perjuangan ya orang dengan status janda karena stigma tadi. Karena bagi sebagian istri atau perempuan yang punya suami, janda ini ancaman gitu loh. Dianggap penggoda suami orang ya. Kemudian bagi laki-laki begitu dengar kata janda, kemudian mulai ada pelecehan seksual di situ, menggoda dan seterusnya. Nah, stigma ini yang sebenarnya mau diselamatkan atau mau dihapus ya oleh teman-teman dari komunitas. Ini komunitas ya? Akhirnya berkembang jadi komunitas, Bang. Oke, komunitas dinamakan Save Janda. Save Janda. Nah, jadi ini sejak kapan mulai berdiri komunitas ini? Kalau komunitasnya sendiri kita berdiri dari tahun 2018. Tapi kalau mau dilihat dari awal dari gerakannya, Bang, itu dari tahun 2016. Dimulai dari masalah apa sampai kemudian terpikirkan yuk kita bentuk komunitas atau mungkin ada apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menyelamatkan janda tadi itu? Jadi gini ceritanya, sebenarnya itu masalah-masalah yang ada di sekitar hidup saya sih, Bang. Oke, Gitu. apa itu? Jadi saya selama 14 tahun, kan saya seorang janda dulu selama 14 tahun. Oke. Gitu. Dan kebetulan penyintas KDRT. Nah, Kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan dalam rumah tangga. Yang dilakukan oleh yang mantan sebelumnya. suami. Oke. Nah, terus kemudian pada saat saya menjadi janda selama 14 tahun, itu saya mengalami perundungan. Di
di Lingkungan di masyarakat? lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja. Contohnya nih Oh, ya, di Bang. pekerjaan Di juga? pekerjaan juga. Contohnya pada saat mereka tahu status saya yang janda gitu. Itu pandangannya langsung berubah gitu. Pandangan siapa? Pandangan mereka yang para Perempuan atau laki-laki? dua-duanya. Oke, yang perempuan kenapa? Laki-laki pandangannya apa? Yang perempuan berpikir kalau misalnya saya itu suka main cowok gitu. Gitu. Jadi kayak suka ngerebut laki orang gitu. Terus kalau yang laki-laki itu kayaknya mereka menganggap saya murahan. Gitu. Oke. Jadi saya bisa gampang diajak lah kasarannya begitu. Nah, itu baru selintas-lintas yang sering saya alami waktu itu. Terus kemudian ada beberapa juga waktu itu saya juga kerja di IO karena sebagai janda dan sebagai tulang punggung keluarga ya, Bang. Single parent ini Single ya? parent itu Sorry, anak berapa? anak saya 2 Oke. at that time. Iya. Nah, Pak sekarang udah ada 1 umur 2 tahun. Nah, terus kemudian ada beberapa proyek saya yang di cancel Sebagai IO. sebagai IO karena istrinya tidak memperbolehkan suaminya bekerja sama dengan saya. Suami dari yang mau menggunakan jasa IO. Iya, menggunakan terus jasa IO. istrinya tahu bahwa IO-nya janda, dia bilang suaminya jangan ya. Nggak boleh gitu. Jadi ada beberapa faktor ekonomi yang akhirnya jadinya saya dirugikan gitu Iya. karena status kejandaan saya padahal bukan statusnya yang salah. Iya. Dan puncaknya pada saat saya mengurus administrasi KTP Oke. gitu padahal ini lingkup pemerintahan ya gitu. Jadi saya lagi mau urus KTP saya, terus kemudian petugas kelurahan itu kan dibaca KTP saya, Bang. Jadi Mbak kok masih muda kok udah cerai? Iya udah cerai gitu. Saya pelan-pelan banget saya turunin. Oh, jadi dia suaranya lantang ini? Suaranya lantang. Ada orang di sekitar situ? Banyak, Bang, gitu. Jadi Banyak. tahu dong Anda janda? Nah, itu dia sebenarnya itu salah satu peak point-nya kenapa akhirnya ada kata janda terlintas di dalam pikiran saya. Oke, terus adegannya kenapa itu tuh? Jadi si petugas kelurahannya bilang, akhirnya terakhir bilang, oh jadi Mbak janda ya? Langsung itu yang saya rasa itu satu kelurahan melihat saya dan pasangan lansia loh padahal suami istri yang tadi yang ngobrol asik sama saya itu istrinya langsung nge-grab suaminya ngedekep takut saya ambil gitu. Jadi janda ini ancaman ya buat mereka ya? Iya. Tapi sejak saya keluar dari kantor kelurahan dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, sedih. Kenapa ya? Saya merasa sangat ditelanjangin pada saat itu gitu. Iya. Dan Untuk apa dia sampai, kenapa janda di usia muda, apa urusannya? Nah iya gitu kan. Akhirnya saya berpikir ini harus ada yang menyuarakan sesuatu gitu. Jadi akhirnya saya banyak nyampah di media sosial. Akhirnya pada saat saya bilang saya banyak selamatkan kata janda, yaudah saya bikin hashtag aja save janda gitu. Sampai akhirnya banyak juga ngundang banyak cowok yang akhirnya godain saya sampai ngasih gambar-gambar tidak senonoh ya ke DM saya. Tapi seiring itu juga banyak perempuan-perempuan berstatus janda Yang curhat juga? Yang curhat, Bang. Sampai akhirnya pada tahun 2018 sahabat saya Mas Asep Swaji yang akhirnya menjadi co-founder udah kita bikin event aja, ada yang tertarik bikin event. Dari event itu akhirnya kita berkembang jadi komunitas sampai Event apa sekarang. ini dibuat? Fashion show. Untuk janda-janda? Ya. Jadi yang Teman tadi siapa? Ivan? Teman tadi siapa? Asep? Asep, Mas Asep Swaji. Bukan janda kan? Bukan. Tapi pada saat saya menjadi janda, Bang, dia kan nemenin saya jalan gitu. Orang-orang tahu dia teman saya. Tidak ada modus apa-apa di sini? Dia teman-temannya merasa bahwa dia mau modusin saya. Oke. Gitu. Jadi dia juga marah. Oh, oke, tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Enggak. Kenapa ya? Ini laki-laki kan? Laki-laki. Kenapa dia tertarik untuk ngurusin janda ini? Karena Apa dia duda atau enggak sih dia single. single? Ada di sini nggak? Ada Asep? di Mana yang namanya Asep angkat tangan? Oh, ini tuh yang deketin janda-janda itu. Baik. Ya, ingin membantu. Tapi sampai di situ dulu. Karena sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Janda adalah istilah untuk perempuan yang tidak lagi bersuami, baik karena bercerai hidup atau meninggal dunia.
kerap kali janda mendapatkan stigma negatif di masyarakat. Ialah Mutiara Prohoman. Dirinya pernah mendapatkan diskriminasi dan label buruk di masyarakat saat dirinya menyandang status janda. Problematika inilah yang menggugah Tiara untuk menggagas gerakan Save Janda guna membantu janda lainnya. Sejak 2016, Tiara gencar mengkampanyekan Save Janda untuk mengubah stigma negatif janda di masyarakat, baik melalui kegiatan offline maupun online. Save Janda memiliki 3 pilar untuk membantu anggotanya, yaitu advokasi stigma, pendampingan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu anggotanya pun bercerita, Marcella Ayu, ibu satu anak ini sudah 11 tahun statusnya secara hukum digantungkan oleh suaminya. Sekarang ia harus merawat anaknya seorang diri. Statusnya bisa dibilang ada istilah tuh janda gantung kalau aku. Janda gantung itu jadi kalau secara negara itu belum sah bercerai sebagai suami istri. Kalau kendala yang paling dirasain sih kendala administratif ya. Kalau kendala lainnya kayak biasanya itu tuh di lingkungan sekitar, kan ngontrak nih, misalnya nyari kontrakan. Kalau dapat yang pemilik kontrakan yang ini, mereka suka nggak tahu ya, takut atau gimana gitu, nanyanya tuh suaminya mana. Misalnya saya kebanyakan memang ngakunya udah cerai gitu ya, sudah ibu tunggal gitu kan. Dulu cerainya cerai apa? Mati apa hidup? Gitu banget, nanyanya detail banget. Waktu itu gini nih, aku jadi ngelihat fakta lain bahwa ternyata yang lebih ini kayak Mbak Tiara aja ya, dia berapa tahun ya? 14 deh kalau nggak salah jandanya. Itu ternyata lebih ada yang lebih ini lagi gitu loh. Jadi kita di situ saling menguatkan, terus juga kalau ada info-info positif untuk kegiatan yang bisa membantu kita baik secara skill maupun pengetahuan atau juga ya sedikit banyak keuangan, itu juga diinfoin di situ. Tiara menyadari masih banyak janda di luar sana yang mendapatkan ketidakadilan. Komunitas Save Janda terbuka untuk siapapun. Anggotanya pun tidak hanya diisi oleh janda. Ada perempuan yang masih bersuami, bahkan ada juga kaum laki-laki. Tiara berharap Save Janda mampu membuka ruang positif di masyarakat serta memberikan motivasi bagi para janda. Oh, jadi anggotanya itu nggak semuanya janda, ada juga yang masih punya suami dan pria ya, tapi punya kepedulian yang sama tentang stigma negatif ya. Terus ada pemberdayaan ekonomi juga di situ ya, selain pendampingan psikologi. Ya. Tapi yang tanda kutip ya, Save Janda itu yang diselamatkan ini janda-janda cerai atau janda-janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya? Sebenarnya untuk semua tipe janda ya Bang ya, jadi untuk yang ditinggal meninggal suaminya dan juga janda yang bercerai, tapi kebanyakan member kita adalah janda yang bercerai. Okay. Dan 80% dari janda bercerai yang ada di komunitas Save Janda kebetulan adalah penyintas KDRT. Oke, Save Janda ini juga menjodohkan para janda itu dengan pasangan-pasangan baru atau nggak ada urusan ke sana? Enggak ada. Jadi ini bukan biro jodoh. Bukan, tapi kita memang banyak dapat DM sih, dikira kita adalah portal biro jodoh gitu. Tapi enggak sih. Bukan ya. Bukan. Jadi kita menyiapkan member kita memang untuk jika mereka nanti mau menikah kembali atau punya relationship supaya dapat meng-overcome trauma mereka yang sebelumnya. Oke. Nanti jelaskan ya programnya apa aja, karena di situ ada pemberdayaan ekonomi dan pendampingan psikologis. Ya. Dan dengar-dengar ada juga peringatan janda sedunia ya, International Widows Day itu ya. Ada Bang. Jadi ada peringatannya loh. Ini Duda ada nggak peringatan untuk Hari Duda sedunia gitu? Duda kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kenapa harus ada diskriminasi? Duda juga menderita loh.
hati-hati nih. Tolong diupayakan lah supaya kita dua punya organisasi yang seimbang lah ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Tapi sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Ada 2 partai kemarin itu yang memakai janda sebagai salah satu program. Jadi satunya adalah Raperda tentang janda gitu untuk dipoligami, satu lagi untuk program poligami.